Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Saputra. Di sini saya akan mendemokan program saya setelah direvisi. Ya, di awal pertama kita buka dulu bagian admin gudang, yang dimana user itu sudah saya ganti jadi cfo@gmail.com. Nah, terus di bagian ini ada tampilan dashboard CFO, yaitu ada total produk, total bahan baku, total pemesanan bahan baku, dan total pengolahan bahan baku. Dan kita masuk ke menu produk, yaitu ada data produk. Nah, di sini di tampilan produk, yaitu admin gudang bisa menambahkan, misalkan ada produk baru seperti mukena syar'i dan mukena lainnya. Di sini ada gambar, harga, total stok produk, dan di sini aksi bisa ubah atau hapus produk. Nah, di sini di, di, di kategori, yaitu ada kategori produk, yaitu ada atasan mukena dewasa, atasan bawahan mukena dewasa, mukena anak-anak, dan mukena dewasa. Dan kita masuk ke menu pembelian, yaitu ada kategori bahan baku, yaitu ada aksesoris, benang, dan kain. Dan di sini admin gudang bisa menambahkannya juga, menambahkan kategori bahan baku, misalkan ada penambahan bahan baku lainnya untuk kedepannya. Nah, di sini ada total bahan baku, yaitu ada kain rayon, kain sutra, benang jahit, aksesoris. Nah, di sini satuannya, ini jumlah bahan baku, misalkan ini ada 135 meter kain rayon, 100 aktif. Sini bisa admin bisa mengubah atau menghapus dan bisa menambahkan kategori bahan baku. Nah, di sini kita masuk ke pemesanan bahan baku. Nah, di pemesanan bahan baku ini sudah direvisi. Misalkan kita rencana pembelian bahan baku, tambah bahan baku, kita tulis stok benang jahit habis. Kita save data. Oh ya, kita isi dulu tanggalnya. Di sini tanggalnya sudah tidak bisa mundur lagi ke bulan sebelumnya. Ini kita bulan yang sudah lewat. Misalkan kita mau memesan ke Januari, sudah tidak bisa lagi. Nah, kita misalkan memesan ke di tanggal 1. Kita save data. Kita save data, terus tambah bahan baku. Kita beli stok benang jahit. Nah, totalnya ada harganya 50.000 per paknya. Dan kita beli 5 pak. Nah, 5 pak di sini, terus sudah ada total harga, terus sudah simpan, save data. Oke. Nah, di sini kita akan menunggu proses persetujuan oleh admin pemilik atau yaitu CEO. Nah, ini sebelumnya sudah saya pesan ya, yang tadi. Nah, bukan. Nah, sebelumnya sudah pesan, ini sudah diterima, terus diproses. Jika sudah diproses, barang sampai, mencet selesai. Nah, kita tunggu di ACC pemilik. Nah, di sini kita ke pengolahan bahan baku. Di pengolahan bahan baku kita bisa menambahkan
bahan baku, misalkan tambah bahan baku, pilih kain sutra, dipakai 10 meter. Totalnya sini ada kain sebelumnya ada 50 meter, kita submit dulu, tambahkan bahan baku lagi. Kita pilih aksesoris mukena. Di sini sebelumnya ada jumlah 8, kita pakai aksesoris kan 2 pak, misalkan 1 pak aksesoris submit, terus tambah lagi benang jahit. Nah, sebelumnya benang jahit itu jumlahnya ada 6, kita pakai 1 pak. Oke. Terus kita tambahkan produknya, jadi itu kayak mukena mikro KD full, misalkan jumlahnya sebelumnya ada 0, yang dibuat ntar jadi 5 produk mukena KD full. Kita submit, terus kita simpan data. Nah, terus sudah simpan data, di sini kita bisa lihat detail bahan bakunya, dan kita lihat produk KD full Micro XD bertambah jadi 5 produk yang awalnya 0 produk. Nah, di bahan baku juga stoknya juga berkurang, dimana tadi kain sutra 50 meter tinggal 10 meter karena sudah dipakai, benang jahit, terus juga aksesoris mukena dipakai 1 dan 1. Nah, itu di admin gudang atau CFO. Terus kita masuk ke admin penjualan, yaitu Cado. Nah, ini tampilan awal dashboard admin penjualan atau Cado, yaitu ada informasi total produk, terus transaksi penjualan. Di menu produk itu ada data produk, dimana ada kategori produk, nama produk, deskripsi produk, terus gambar, harga, dan jumlah produknya. Nah, kita terus masuk ke kategori produk. Nah, itu di sini ada kategori produk, yaitu atasan mukena dewasa, bawahan mukena dewasa, mukena anak-anak, dan mukena dewasa. Terus kita masuk ke transaksi penjualan. Nah, di transaksi penjualan di sini ada nama konsumen, terus ada catatan, terus sumber penjualannya ini masih belum berjalan, yaitu sumber dari toko atau penjualan marketplace. Di sini ada harga, total dibayar sisa 0, status, aksi, setiap barang. Misalkan kita nambahkan data penjualan, itu ada admin akan mencatat nama konsumen terlebih dahulu, yaitu misalkan namanya Rivaldi, catatan mukena Fendi, sumbernya misalkan dari toko, kita simpan, tambahkan produk yang dibeli itu mukena Fendi, total 1, itu sudah ada harga dan total harga. Terus kita submit, kita simpan data. Nah, setelah simpan data, di sini akan tercatat nama tadi konsumen yang beli. Contoh, kita lihat dulu. Nah, ini Rivaldi menggunakan Fendi, harga 140, di bawah 140, sisa 0. Terus kita di sini admin penjualan bisa cetak truk penjualan. Nah, ini untuk cetak truknya lagi loading. Nah, ini bisa cetak truk, kita pencet ya. Nah, ini kita batalkan aja. Kita lihat sini ada nama konsumen, total harga yang dibayar, terus nama produk, harga, jumlah,
Nah, di sini tanggal dan cap dari PT Nuribo. Nah, itu di admin penjualan. Terus kita masuk ke oh ya, kita lihat dulu kita produk itu mau kena Fendi. Jadi awalnya 4, sekarang tinggal 3 produk. Nah, terus kita keluar, kita masuk ke admin CEO atau pemilik. CEO, masukkan pasportnya. Nah, sama di tampilan dashboard juga, ini ada produk, informasi produk, bahan baku, pemesanan bahan baku, pengolahan bahan baku, dan transaksi. Kita masuk dulu ke menu produk, dimana admin pemilik CEO ini bisa melihat semua, yaitu contoh ada produk, bisa melihat harga produk, jumlah stok barang. Nah, terus kita masuk ke kategori, itu sama seperti admin sebelumnya, yaitu ada kategori produk, itu ada atas mukena, bawahan mukena dewasa, mukena anak-anak, dan mukena dewasa. Terus kita masuk ke pembelian. Di pembelian itu ada kategori bahan baku dan pemesanan bahan baku dan pengolahan bahan baku. Jadi kita masuk ke kategori dulu. Yaitu di mana sini ada kategori bahan baku, aksesoris, benang, dan kain. Terus kita masuk ke bahan baku. Di sini ada admin CEO bisa melihat bahan baku, ada stoknya, terus harga belinya, begitu. Terus kita masuk ke pemesanan bahan baku. Nah, yang tadi sebelumnya admin gudang atau si CFO sudah mengajukan pembelian. Nah, terus kita terima, ya. Nah, di sini sudah ada ACC. Nah, itu pemesanan bahan baku. Terus kita masuk ke pengolahan bahan baku. Nah, di sini admin pemilik atau CEO bisa melihat info-info detail pengolahan bahan baku yang digunakan. Nah, di sini kita lihat, nah, jumlahnya, ya, berapa produk tadi, 5 produk. Terus kita masuk ke transaksi penjualan. Nah, di sini admin pemilik atau CEO bisa melihat hasil penjualan ini, hasil penjualan. Nah, hasil penjualan, terus kita masuk ke laporan. Nah, di sini kita masuk ke laporan pembelian bahan baku. Karena yang diajukan, yang jahit, stok. Di sini bisa admin CEO atau pembimbing bisa langsung mencetak laporan pembelian. Ini contoh laporannya. Terus kita kembali lagi kita masuk ke laporan penjualan. Nah, di sini laporan penjualan, di sini kan di bulan Januari tadi belinya total penjualan ada 4.810.000. Ini totalnya. Terus kita masuk ke cetak struk. Nah, di sini admin pemilik bisa cetak struk. Ini contoh laporannya. Kita balik lagi. Kembali.
kita keluar dulu. Kita masuk ke admin CFO atau admin gudang. Pemesanan baku. Nah, di sini yang tadi tanggal 1 bulan 2 Februari 2021 bisa diterima, terus kita proses. Admin gudang akan melakukan atau menghubungi supplier kain melalui telepon atau datang langsung ke toko. Jika stok bahan baku sudah sampai, terus kita pencet selesai. Ya, kita refresh dulu. Ini sudah selesai. Ini statusnya terus. Nah, selesai, terus kita masuk ke stok bahan baku. Kita tadi beli benang jahit. Nah, yang awalnya tadi benang jahit ada total 5, sekarang bertambah jadi 10. Total produk benang jahit. Nah, sekian demo program saja. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf karena masih dalam pengerjaan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.